Halo para smart viewers semuanya. Eh, apakah Anda pernah mengalami masa-masa paling sulit dalam hidup Anda? Dengan kesulitan seperti banyak permasalahan dalam pekerjaan, banyak permasalahan dalam urusan keuangan, banyak permasalahan dalam urusan rumah tangga, keluarga, percintaan, dan lain-lain sebagainya. Saya yakin dan saya percaya pasti banyak sekali yang pernah mengalami masa-masa seperti itu, termasuk saya khususnya di tahun 2018 dan 2019. Nah, pada siang hari ini saya ingin membagikan satu kisah yang selalu menjadi panutan saya, selalu menjadi salah satu filosofi dalam hidup saya. Kisah yang saya maksud adalah kisah di zaman 3 kerajaan, ya, atau Three Kingdoms Dynasty, ya, dinasti Three Kingdom. Jadi dahulu di Tiongkok atau di China, karena dengan besarnya wilayah China sempat pada satu masa terbagi menjadi 3 kerajaan. Kerajaan yang dimaksud adalah pertama yang paling kuat ketika itu adalah kerajaan Wei dengan pimpinannya adalah Cao Cao. Nah, kerajaan yang kedua yang selalu menjadi musuh bebuyutan sesungguhnya daripada kerajaan Wei atau Cao Cao adalah kerajaan yang kedua dimaksud adalah kerajaan Su dengan pimpinannya adalah Liu Bei, dan yang ketiga adalah kerajaan Su. Nah, sejak dahulu ya Cao Cao selalu menganggap dia harus menghabisi ya si Liu Bei ini, karena Liu Bei adalah masih memiliki hubungan dengan kekaisaran pada saat itu, dan pada saat itu ambisi daripada Cao Cao adalah membuat satu kerajaan tersendiri atau minimal memegang kendali penuh atas kekaisaran, dan dan ancaman paling besar itu datang dari Liu Bei karena masih memiliki hubungan dengan kaisar pada saat itu. Nah, jadi singkat cerita, karena merasa sangat inferior dan pada saat itu Liu Bei juga masih belum memiliki pasukan yang cukup besar. Jadi sangat wajar ketika itu Liu Bei selalu kalah dalam peperangan dengan Cao Cao. Jadi nyaris tidak ada peperangan yang dimenangkan Liu Bei atas Cao Cao. Dan pernah dalam satu ketika Cao Cao menyerang dengan sangat luar biasa sehingga membuat Liu Bei harus melarikan diri, dan pada saat-saat terakhir berhasil menyelamatkan diri dan lari bersembunyi. Nah, ketika itu Liu Bei sudah merasa sangat desperate, ya, cita-citanya untuk menggulingkan Cao Cao, mengambil kembali atau mengembalikan kekuasaan ke kaisar yang saat itu berkuasa, ya, sudah sangat frustasi. Beliau ini sudah sangat desperate. Namun ketika di masa-masa desperate atau masa-masa frustasi seperti itu, datanglah peluang, yaitu tamu dari kerajaan yang ketiga, namanya adalah kerajaan Wu. Kerajaan Wu ini adalah juga kerajaan di masa tersebut yang dimana kerajaan Wu ini juga merasa terintimidasi oleh power yang dimiliki oleh Cao Cao atau kerajaan Wei. Nah, ketika itu sang penasehat daripada kerajaan Su yang bernama Zhuge Liang yang mengatakan kepada tuannya, ya, ini adalah peluang sekarang, ini bisa jadi titik balik kita, ya. Jadi beliau ini mengeluarkan kata-kata yang sampai saat ini menjadi favorit saya, yaitu bahasa Inggrisnya kira-kira seperti ini, smart viewers. Since ancient times, ya, all the hegemonies begin during the most desperate period. Ya, jadi sekali lagi, since ancient times, all the hegemonies begin during the most desperate period, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah sejak zaman dahulu, sejak zaman kuno dahulu kala, semua hegemoni sesungguhnya dimulai ketika masa-masa paling desperate atau masa-masa paling sulit, masa-masa paling putus asa. Ya, jadi benar ketika itu ya, yang kata-kata bijak yang dikeluarkan oleh Zhuge Liang yang disampaikan kepada tuannya. Sejak itu kerajaan Su membentuk aliansi dengan kerajaan Wu, dan titik balik yang terjadi adalah perang di Tebing Merah. Ya, perang tersebut, kisah tersebut itu sempat difilmkan ya oleh sutradara John Woo
ya, namanya adalah The Battle of Red Cliff, ya, The Battle of Red Cliff, yang dimana pada perang tersebut ini menjadi titik balik bagi kerajaan Shu, yang dimana ketika itu berada dalam kondisi yang sangat desperate. Sejak itulah mereka mulai membaik dan berhasil memperlebar kekuasaan mereka. Dan ini juga menjadi titik balik bagi kerajaan Wei, yang dimana mereka merasa sangat superior dalam hal jumlah pasukan. Namun kenyataannya dalam perang The Battle of Red Cliff, pertempuran di Tebing Merah, mereka mengalami kekalahan, di mana 700 sampai 800 ribu pasukan mereka kalah dari jumlah pasukan aliansi antara Shu dengan Wu yang hanya berkisar ketika itu diperkirakan 60 ribu pasukan. Jadi sekali lagi, ya, kata-kata bijaknya adalah all the hegemonies begin during the most desperate period. Nah, hal ini juga pernah terjadi kepada saya, yaitu ketika itu tahun 2018 dan 2019. Saya adalah seorang trader yang ketika itu sudah nyaris give up, nyaris putus asa, ya, nyaris sudah melupakan segala-galanya. Namun ketika masa paling sulit saya, datanglah seorang teman yang pada saat itu bercerita kepada saya tentang sebuah sistem trading, yang dimana sistem trading tersebut akhirnya saya teliti, saya riset ulang, saya modifikasi, dan pada akhirnya ini menjadi pegangan saya sampai pada saat ini yang saya sebut dengan sistem trading ideal. Dan pada akhirnya beberapa di antara para smart viewers mungkin sudah mengetahui kisah saya. Juli 2020 saya memutuskan, saya decide dengan bulat, ya, saya menjadi seorang full-timer trader yang trading for living, dan saya punya rencana, saya punya cita-cita untuk mencapai $1 juta dalam yang akan saya kejar dari dunia trading forex. Nah, jadi pesan moral yang ingin saya sampaikan daripada cerita Three Kingdoms tadi adalah segala bentuk frustasi Anda itu bisa jadi menunjukkan kepada kita semua Anda sudah berada di level paling low dalam hidup Anda. Kemungkinan besar Anda untuk turun lebih dalam lagi itu sudah sangat kecil sekali. Jadi kita harus bersyukur dalam hidup ini, ya, para smart viewers. Ketika kita dihadang satu masalah, bisa jadi ini adalah titik balik dalam hidup kita. Seperti halnya ini titik balik bagi saya ketika itu tahun 2018-2019. Dan ini bisa jadi suatu titik balik, ya, bagi Anda juga pada saat ini. Sebagaimana tadi saya sudah sampaikan, ya, titik balik daripada kerajaan Shu yang ketika itu sangat inferior adalah ketika mereka dikejar-kejar oleh Wei dan nyaris terbunuh dalam satu pertempuran oleh kerajaan Wei. Oke, semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Jangan menyerah, jangan putus asa, selalu ada jalan bagi kita semua. Dan saya doakan semoga kita semua keluar dari krisis kita masing-masing dan kita akan sukses ke depannya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. See you.